sehat, salam ceria. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, pinter. Pada pertemuan kita hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dika Ananda, Fikral Randi, Susi Ananta, Bulan Pertiwi, Anas Mubarak, Takim Almsyah. Mana Takim? Oh ya. Baik, pada hari ini semuanya hadir ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar kalian lebih bersemangat dan tidak mengantuk, marilah kita bernyanyi. Aku tahu, aku bisa. Masih ingat? Iya, pinter. Ayo, 1, 2, 3. Aku tahu, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku bisa dan melakukan. Aku tahu bisa, aku tahu, aku bisa dan melakukan. Sekali lagi. Aku tahu, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, bisa, aku tahu. Aku bisa dan melakukan. Tepuk tangan. Sekarang kita akan belajar tentang apa materi kita pada hari ini ya Pak? Yang tadi malam baca pasti tahu. Apa bulan? Ya, materi kita yaitu tema 9, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pembelajaran kedua. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu Tanah Airku dengan mengetahui nada, tempo dengan penuh percaya diri. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Sebelumnya, siapa yang masih ingat dengan materi kita pada minggu lalu? Anas ya, pinter. Minggu lalu kita belajar tentang potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Sedemikian melimpahnya, kita semakin cinta terhadap tanah air. Kesadaran kita akan tanah air dapat diwujudkan melalui salah satunya kesenian. Contohnya melalui musik dan lagu. Marilah kita pelajari tempo, birama, nada, dan lirik lagu pada lagu Tanah Airku. Setelah kita mendengarkan lagu tadi, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarkan ya. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biar
Didengarkan musiknya ya. Banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Didengarkan ya. Airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sudah, tepuk tangan. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Tanah Airku, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban bernegara. Untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban itu dapat kita laksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Misalnya, salah satu contohnya yaitu pada saat kita mengendarai kendaraan di jalan umum, maka kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas. Nah, undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban bernegara. Nah, materi yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik yaitu yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya. Nah, dengan cara apa? Siapa yang tahu? Dengan cara apa kewajiban kita untuk menjunjung hukum dan pemerintahan di Indonesia? Yaitu dengan cara mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Contohnya seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Siapa yang di sini masih suka membuang sampah sembarangan? Ayo, siapa? Nah, kita dilarang membuang sampah sembarangan karena jika sampah yang sudah menumpuk dan akhirnya menyumbat selokan-selokan yang ada di pinggir jalan itu, akhirnya sampah itu menyumbat dan akibatnya air tidak bisa mengalir dengan lancar, sehingga akan menyebabkan apa? Banjir. Iya, maka dari itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus rutin melakukan kerja bakti agar terjaga kelestariannya.
Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu akan melanjutkan ke kewajiban kita yang ketiga. Kewajiban kita sebagai warga negara yang ketiga yaitu mengikuti pendidikan dasar. Nah, di sini pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar di Indonesia itu 12 tahun. Dan kita setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar itu, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Nah, apa tujuan kita mengikuti pendidikan dasar? Untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan? Gak apa-apa tanya, kalau nggak paham bisa tanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti Ibu akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Nah, hukum itu dibuat agar masyarakat dapat hidup aman dan tertib. Karena jika apabila hukum tidak ada di dalam suatu negara, maka semua orang pasti akan berbuat dengan semaunya sendiri. Hak warga negara Indonesia yang kedua yaitu menikmati hidup layak. Nah, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang layak dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan bekerja sebagai warga negara yang baik dalam memenuhi kebutuhan kita, yaitu dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kemudian, hak warga negara yang ketiga yaitu beragama dan beribadah. Di Indonesia ada 6 agama. Siapa yang tahu? Di Indonesia ada berapa agama? 6, ya. Coba sebutkan siapa yang tahu. Dika, Bulan, ayo siapa yang dapat menyebutkan 6 agama ini? 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam. Yang kedua yaitu agama Kristen. Yang ketiga agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan agama Konghucu. Kita sebagai warga negara juga dapat memeluk agama tersebut sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa kita sebagai warga negara yang baik juga harus saling bertoleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antar agama yang berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jadi kita semua mempunyai kesempatan untuk bersekolah dan menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu hak dalam mengeluarkan pendapat. Semua warga negara bebas dan memiliki hak dalam mengeluarkan pendapat, dan dalam menyampaikan pendapat harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat provokatif atau menghasut. Nah, dari materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus dapat melaksanakan kewajiban dan hak kita, seperti kita harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti apa? Pada saat kita mengendarai kendaraan di jalan umum, kita harus mematuhi peraturan undang-undang lalu lintas demi kenyamanan dan tata tertib bersama. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Dari materi yang kita pelajari, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Fikral, Dika, jika belum dipahami bisa ditanyakan ya.
Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Jadi untuk tugas minggu depan, silahkan kalian mencari masing-masing 5 contoh dari kewajiban dan hak kita sebagai warga negara di lingkungan sekitar kalian ya. Untuk materi kita minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi sebelum pembelajaran di sekolah, kalian harus membaca bukunya di rumah ya. Baik, sekali lagi jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ayo silahkan. Yang ingin bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian, apabila ada salah kata atau tutur kata mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.